Kita langsung lihat saja begitu ya, dari 8 yang kita tampilkan dari LQ45 sudah dipilih 4 yang menurut Mas Henry peluangnya menarik gitu ya di antara yang lain. Saham pilihannya adalah BBRI, support 4.240, resisten 4.540 sampai 4.750. Kemudian pemirsa ada Bank Mandiri, support di 7.550 dengan sampai dengan 7.750 ya. Kemudian resisten ada di 8.325, Adaro support di 3.050, resisten di 3.360, dan UNTR ada support di 29.325, resisten di 31.800. Kita lanjutkan tadi untuk Bank Mandiri dulu, Wiki ya. Ya, betul. Silakan Mas Henry. Baik, terima kasih Mas Wiki. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan kredit, ini Bank Mandiri adalah salah satu bank yang pertumbuhannya udah di atas industri, Mas. Pertumbuhan kredit dia di Q1 kemarin 8,9%, padahal industrinya perbankan itu di 6,65, jadi memang udah di atas industri. Didukung juga bukan cuma kredit yang naik, tapi juga pertumbuhan dana pihak ketiga tumbuh 7,42%. Jadi dengan kredit naik dan dana pihak ketiga nambah, saya rasa untuk dia bisa expand itu akan makin besar. Nah, terus didukung juga ada di ini ya, dari aplikasi digitalnya itu Livin by Mandiri. Itu membuat kalau kita lihat dari dampak dari Livin by Mandiri, aplikasinya Bank Mandiri, ini kasanya Bank Mandiri ini langsung nambah 10,93% year on year. Dan sekarang kasanya itu 75% rasionya terhadap dari dana pihak ketiga ini, dan sehingga ini jauh di atas rata-rata industri perbankan. Ya, jadi itu sangat menarik. Terus rasio bebannya juga turun dia. Jadi sekarang rasio BOPO-nya itu di level 56,73%, di bawah industri rata-rata. Jadi Bank Mandiri dari sisi fundingnya meningkat pesat, pertumbuhan kredit juga bertumbuh di atas industri, malah beban operasional malah turun karena BOPO-nya sekarang malah menurun di level 56,37%. Jadi untuk sektor perbankan, saya rasa ini adalah sektor yang sangat seksi, apalagi kita kemarin dapat opportunity gara-gara market syok melihat The Fed naikin suku bunga 50 basis point, Nasdaq sempat jatuh, sehingga ISG berdiskon cukup dalam, terutama perbankan kita dilepas oleh asing cukup besar, Mbak. Jadi ini adalah kesempatan untuk teman-teman bisa masuk sih kalau menurut saya ya. Ada belikan support di 7550 sampai 7750 dan closingnya kemarin Wiki dan juga pemirsa ya, ada di 7850. Artinya boleh mulai masuk sekarang sampai ke posisi batasan support tadi, atau strateginya bagaimana? Saya rasa hari ini udah boleh kok kalau mau mulai masuk, Mbak Lisa, karena memang kita lihat dari kemarin turun, tapi didukung kemarin Nasdaq dan teman-teman, terus juga pasar Asia dibuka menguat cukup tinggi ya. Jadi kita bisa ikutin mungkin terutama di sektor blue chip yang udah terdiskon ini, saya rasa kemungkinan akan naik lagi hari ini. Ya, Mas Henry, tadi sudah dibahas mengenai Bank BRI dan juga Bank Mandiri sebagai saham-saham yang ada di indeks LQ45 yang secara performa ini naik tebal begitu ya. Yang juga direkomendasikan oleh Anda adalah Adaro yang sebagaimana kita tahu bahwa secara laporan keuangan begitu laba bersihnya naik banyak sekali 457,6%. Analisa Anda seperti apa, Pak Henry? Baik, terima kasih Mas Wiki. Jadi pertama, dari Adaro ini kan kita kalau lihat dari komposisinya, pendapatan dia itu kan kemarin di Q1 itu 1,22 miliar US dollar, tapi itu didukung dengan hampir 90% lebih itu dari penjualan batu bara, 1,18 miliar dolar itu dari penjualan batu bara. Dan kalau kita breakdown lagi Mas, dari pendapatan dari penjualan batu baranya, dari 1,18 miliar dolar penjualan batu bara, 971 jutanya itu berasal dari ekspor. Domestik hanya 210 juta US dollar. Jadi kalau kita perhatikan dari data ini, penjualan ekspor ini akan sangat pengaruh besar ke pendapatan dari Adaro ke depannya. Dan sekarang harga batu bara itu sudah tembus di atas 400 dolar karena ada larangan impor batu bara oleh Rusia. Dan juga kemarin di sekitar tanggal 8 Mei ke bawah itu ada rapat di negara G7. Itu pun ada disepakati salah satunya jika ingin menambah sanksi ke Rusia itu akan larang impor untuk minyak. Nah, kalau sampai minyak dilarang, substitusi produknya salah satunya juga batu bara sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Karena itu kalau kita perhatikan di sini, harga batu bara ini kemungkinan masih akan terjaga cukup lama di level yang cukup tinggi. Nah, kita bayangin pandemi kemarin itu tahun 2020 harga batu bara hanya 50 dolar, sekarang udah 400 dolar, naik 8 kali lipat. Dan kenaikan impor ini juga dari India
ini juga sangat pengaruh besar ke kenaikan harga batu bara. Jadi ini akan sangat pengaruh dengan harga batu bara ini nanti ke pendapatannya Adaro. Berikutnya, didukung lagi bukan cuma dari kenaikan harga komoditas, ini didukung dengan pelemahan rupiah sekarang. Rupiah kita lihat sekarang ada di level 14.600, sehingga dari sisi eksportir, ini akan mendapatkan keuntungan dari pelemahan rupiah ini. Dalam rupiah dia akan dapat lebih banyak dengan dolar yang sama gitu. Apalagi harga dolarnya, ternyata harga batu baranya naik. Dan ini rupiah melemah, itu juga kita lihat dari sisi kemarin cadangan devisa Bank Indonesia di bulan April turun 3,4 miliar menjadi 135,7 miliar. Jadi kalau kita lihat terjadi penurunan cadangan devisa, berarti kan ini sedang diintervensi oleh salah satunya oleh Bank Indonesia ya untuk menjaga supply daripada dolar kita. Dan ini kita bisa expect bahwa memang rupiah 14.600 ini ada potensi mungkin bisa melemah sedikit lagi gitu. Nah sehingga ini bisa pengaruh ke dari sisi ekspor ini akan sangat menarik untuk perusahaan-perusahaan ekspornya seperti Adaro. Oke. Nah, dengan gitu, Mbak. dengan potensi yang sangat besar, double ya untuk keuntungannya Wiki ya, dan juga pemirsa, ada rupiah yang melemah, kemudian juga harga komoditasnya yang memang masih tinggi. Kenapa Anda hanya menargetkan untuk Adaro 3360 atau ini adalah target pertama? Target pertama Mbak dari sisi teknikalnya. Oke, target berikutnya di posisi berapa dengan melihat kondisi batu bara yang memang masih stay di posisi tinggi? Coba saya perhatiin sebentar ya Mbak ya. Coba. Saat ini di 3260 market sudah buka dan Adaro mengalami kenaikan sekitar 1,24% ya. Saya rasa ke 4.500 sampai 4.600 itu Oh, angka yang cukup 4.500 menarik. ya. Harus di-keep untuk jangka waktu berapa lama sih untuk Adaro ini kira-kira yang oke? Oh sorry, sekarang Adaro di 32 ya Mbak Betul, ya. 3.500 sorry, bukan 4.500. Oke. 3.500 itu masih oke. Sangat Harganya. optimis ya ke 4 ribuan. Iya. Nah, Iya, harus di-keep berapa tadi lama? salah sebut ya. Baik. Mas Henry, Ya, harus Mbak Tessa, di-keep berapa lama? Harus disimpan berapa lama paling tidak untuk saham ini? ini saya rasa nih untuk 2 bulan ke depan ini masih sangat menarik untuk sektor batu bara nih Mbak. Oke. Baik, oke. Itu tadi dia analisa untuk Adaro begitu. Berikutnya adalah untuk saham pilihan dari Mas Henry adalah United Tractors dengan support di 29.325 dan resistance di 31.800. Analisa Anda seperti apa Mas Henry? Sebenarnya kalau UMTR ini agak mirip dengan Adaro karena dia juga bisnisnya cukup besar di pertambangan ya, terutama dari kontraktor, terus juga kontribusi dari penjualan alat berat. Nah sekarang kan komoditi boom Mas, kita lihat minyak tadi WTI kita udah di atas $110, terus nikel juga masih kejaga di harga $28.000, terus batu bara juga tinggi, CPO juga harga masih tinggi. Nah sehingga ini komoditi boom ini akan membuat UMTR itu salah satu yang akan sangat diuntungkan karena ekspansinya akan sangat besar. Ini numpuk opportunity komoditumnya cukup panjang. Tentu ekspansi ini akan cukup tinggi nih untuk sekarang ini bagi perusahaan sektor tambang. Nah sekarang PE dari analyze-nya UMTR dengan laba yang terbaru Q1 itu di 6,49. Kita lihat average 5 tahun masih di 8,81. Jadi ini masih cukup terdiskon dengan average PE dalam 5 tahun terakhir. Begitu Mas. Oke, jadi Anda melihat peluang terdekat di 31.800 dan Ya. kalau kita cross check di pembukaan pagi hari ini UNTR masih di 30.225, masih ada target yang cukup menarik ke 31.800, tapi kalau 31.800 tercapai, target selanjutnya ke posisi berapa Mas Henry? 31.800 ini berikutnya sih bisa di 32.500 bisa diperhatikan. Oke, 32.500 ya. Baik, itu dia untuk saham pilihan dari saham-saham LQ45 yang mencatatkan kinerja apik di kuartal 1. Baik. Mas Henry lebih memilih BBRI, Bank Mandiri, Adaro, dan juga UNTR. Ya, Market sudah buka ya? Betul sekali. Kita update bagaimana kemudian pergerakan dari IHSG sejauh ini. IHSG bergerak di zona positif pada saat jam pembukaan tadi dibandingkan dengan pertemuan perdagangan kemarin. IHSG melonjak cukup tajam begitu ya. Sejauh ini IHSG menguat di kisaran 0,8% di level 6.700-an, 688. Oke, memang merespon sejumlah sentimen positif juga ya, mungkin dari Presiden Jokowi yang makin memantapkan bahwa kita di posisi endemi dengan tidak perlu lagi menggunakan masker di luar ruangan. Tapi Mas Henry melihat dari kacamata analis begitu ya, dengan kenaikan atau reboundnya market saat ini, peluangnya akan seperti apa? Mungkin selain blue chips, ada emiten-emiten lain yang juga akan cukup terdampak?
Kalau saya justru memang suka sekali kalau sekarang lihat yang cukup terdiskon nih, mungkin salah satunya nih Dharma Polymetal nih, Bang. Dharma Polymetal ini kan kita lihat juga salah satu perusahaan yang kerjasama juga dengan Astra. Nah, kita lihat Astra kan untuk capex-nya tahun ini besar sekali. Jadi ini salah satu yang cukup menarik untuk Dharma, apalagi dengan valuasi yang masih cukup murah sekali kalau dibandingkan dengan Astra. Itu adalah salah satu mungkin di luar blue chip yang teman-teman bisa perhatiin by fundamentalnya. Dharma Polymetal Tbk atau dengan Iya. kode saham DRMA. Ini kalau kita lihat bergerak di sektor consumer cyclicals gitu ya. Ya. Apa yang menarik dari saham ini? Dari segi Ini kan- fundamental. Ini kan penjualannya itu salah satunya tuh untuk baterai listrik untuk kendaraan roda 3, beberapa juga jadi sedang arahnya tuh ke new energy juga, Mbak. Dan dia juga salah satu supplier ke Hyundai juga untuk beberapa komponen. Dan juga untuk otomotif kan kita lihat kemarin di bulan-bulan lalu itu pecah rekor penjualan wholesale terbanyak Gaikindo selama dari masa pandemi ini. Jadi ini juga pengaruh ke tahun ini, apalagi dengan tadi kita lihat manufaktur sedang ekspansi luar biasa, saya rasa ini akan pengaruh nanti ke permintaan ke komponen dari Dharma Polymetal. Karena Toyota dan Daihatsu itu pun salah satu komponennya ngambilnya dari Dharma Polymetal, Mbak. Oke, bicara mengenai dari sektor konsumsi, walaupun memang tidak masuk ke dalam saham yang Anda rekomendasikan, tapi kita kemudian ingin mengetahui analisa dari Anda, Mas Henry, terkait dengan pelarangan ekspor dari gandum sendiri, begitu ya, khususnya untuk emiten-emiten produsen mie instan seperti Indofood. Analisa dari Anda seperti apa, seberapa kencang ini kemudian akan memberikan dampak terhadap pergerakan dari emiten ataupun perusahaan-perusahaan yang memproduksi berbagai macam lah ya, kita kemudian ada saham roti begitu, kemudian juga ada ICBP begitu. Dampaknya akan seperti apa menurut Anda? Baik, memang nanti akan ada pengaruh ke biaya produksi nih Pak. Kalau dari gandum itu kan harganya ada kenaikan. Nah, sekarang kalau kita lihat dengan ini, kita tinggal lihat apakah perusahaan yang masih profit marginnya cukup tinggi, itu teman-teman masih bisa expect untuk positif sih. Karena memang kalau dia masih profit marginnya cukup tinggi, mungkin dia bisa pass on juga untuk bicara tentang ke harga jualnya. Tapi saya rasa untuk perusahaan besar seperti Indofood dan beberapa perusahaan yang memang sudah kita perhatikan ini, sebenarnya mereka tuh kalau kita baca dari beberapa meeting sebelumnya, itu mereka punya supply yang sangat besar, Pak. Mereka sudah supply itu pasokan bisa 4 sampai 6 bulan ke Ada depan. pasokan Mereka ya? udah siap. Baik, Betul. lagi pula penghentian ekspor yang dilakukan oleh India kan, sumber utama impor gandum Indonesia bukan hanya India, tetapi ada negara lain seperti Australia dan juga yang lain, dan mungkin ini hanya jangka pendek ya. Oke, kami update pembukaan perdagangan terlebih dahulu pemirsa. Data selengkapnya IHSG terpantau naik 0,85%, rebound ke 6.700. Jakarta Islamic Index pagi ini juga naik 0,49% dan LQ45 naik 0,77%. Ya, berikutnya adalah ini saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, di antaranya BBCA, kemudian Bank BRI, Telkom, dan juga PTBA. BBRI termasuk saham yang Anda rekomendasikan, sejauh ini menguat 0,67%. Kemudian kita lihat untuk top losers pemirsa, EMTK masih terus turun. 5,29% di 1970, Arto turun 4,61% di 7250, BBHI turun 6,98% di 4930, dan ASII 0,36% di 6975. Untuk deretan saham-saham top losers, Mas Henry, EMTK mungkin Arto, BBHI yang cukup dalam ini, apa point of view dari Anda singkat saja? Baik, pertama memang selama apalagi nanti kita akan ada ngelihat ke arah meeting ya dari ini Jerome Powell di The Fed, ini pengaruhnya kalau sampai suku bunga naik lebih cepat lagi 50 basis point ke atas, ini bisa-bisa potensinya untuk teknologi masih ada koreksi cukup ada tekanan, Mbak. Jadi memang itu yang harus diperhatiin. Cuma di 1 Juni kita mesti lihat ada MSCI rebalancing. Nah, teman-teman cek nanti ya saham mana yang masuk dalam rebalancing daripada MSCI. Ini 1 Juni kemungkinan itu jadi opportunity kita juga mendekati tanggal itu untuk bisa masuk ke saham-saham yang masuk MSCI. Terutama teknologi yang memang small cap tuh ada mungkin salah satunya BBYB, Mbak. Oh, oke, itu dia ya yang harus menjadi perhatian. Terima kasih banyak Mas Henry, sayang sekali waktu kita terbatas. Sukses untuk Anda. Terima kasih. Selamat pagi.